Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Al-Fatih Channel, channel kebanggaan kita semua dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring. Kali ini saya akan membahas tentang majas, ya, bahwa majas itu ada 4. Yang pertama majas perbandingan, kemudian majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Namun sebelumnya kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan untuk membuat si pembaca mendapatkan efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya, majas bersifat tidak sebenarnya alias kias yang disebut dengan konotasi. Baik ya, akan kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan ini ada 10 ya, dibagi menjadi 10. Yang pertama personifikasi, kemudian metafora, asosiasi, hiperbola, eufemisme, metonimia, simile, alegori, sinekdok, dan simbolik. Nah, ini adalah macam-macam dari majas perbandingan. Untuk yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya seperti manusia. Jadi seperti seakan-akan dia hidup gitu ya. Nah, di sini contohnya rumput di lapangan bergoyang kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di sana. Ini kan seakan-akan si rumput itu memiliki sifat seperti manusia, yaitu bergoyang. Kemudian yang kedua, pensilku menari di atas kertas merangkai sebuah pantun. Yang menari ini kan hanya manusia, ya kan? Tetapi di sini pensilnya bisa menari. Nah, inilah yang disebut dengan majas personifikasi, bahwa benda mati dapat bersikap layaknya seperti manusia. Kemudian yang kedua, majas metafora. Majas metafora ini meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contoh kata yang sering digunakan sebagai majas metafora adalah tangan kanan, kemudian tangan dingin, kepala dingin, muka merah, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kalimatnya ada di sini. Yang pertama, ini contohnya. Pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Nah, tangan kanan ini kan artinya orang yang dipercaya. Ya, yang kedua, ibu guru menegur Sani yang tertidur saat kelas sehingga membuat muka Sani merah saat terbangun. Bukan berarti si muka Sani ini merah karena spidol, bukan. Itu hanya ungkapan, ya, hanya konotasi bahwa muka Sani merah itu artinya Saninya malu gitu ya, mukanya memerah gitu. Bukan karena dia kena spidol sama gurunya dicoret-coret gitu, tidak. Oke ya. Nah, ini adalah majas metafora. Kemudian yang ketiga, majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung. Beberapa kata sambung yang digunakan dalam majas asosiasi adalah bagaikan, bak, atau seperti. Nah, contohnya gini. Dua kembar bersaudara di samping rumahku memiliki wajah bagaikan pinang dibelah dua. Nah, pinang dibelah dua itu artinya memiliki wajah yang sangat mirip. Kemudian yang kedua, jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin di Indonesia seperti bumi dan langit. Bumi dengan langit. Bumi dengan langit ini artinya perbedaannya sangat jauh. Ya, perbedaannya sangat jauh. Kita tahu kan jarak antara bumi dengan langit kan jauh. Nah, ini hanya sebuah ungkapan yang dikiaskan. Nah, disinilah tentang majas asosiasi. Kemudian yang keempat, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara berlebihan. Kalimat yang memuat majas hiperbola seakan memiliki arti yang tidak masuk akal. Gitu ya. Penggunaan majas hiperbola digunakan untuk melebih-lebihkan keadaan. Istilahnya kita sekarang tuh lebay gitu, ya. Istilahnya orang sekarang, anak-anak kekinian gitu ya. Contoh yang kalimat dengan menggunakan majas hiperbola adalah ayah memeras keringat agar aku dapat terus bersekolah. Ya, ini kan lebay ya, memeras keringat itu gimana caranya? Tapi ada artinya. Memeras keringat di sini adalah bekerja dengan sangat keras. Kemudian yang kedua, saat adik menyanyi, suaranya dapat membuat pecah gendang telinga. Apa itu maksudnya itu? Apa dia suaranya kayak bom? Bukan ya. Membuat pecah gendang telinga itu artinya
bahwa suara adik ini tidak bagus gitu. Orang yang mendengar tuh tidak tidak jadi risih gitu ya. Suaranya fals misalnya. Kalau suaranya enak kan jadi kita terbawa gitu, jadi ikut bernyanyi misalnya sambil kaki kita hentak-hentakan ya kan, bahkan sambil begini-begini. Nah, itu ya. Jadi majas hiperbola ini adalah majas yang melebih-lebihkan. Oke. Kemudian yang selanjutnya majas eufemisme. Ya, gaya bahasa dalam majas eufemisme memiliki tujuan untuk mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan kata yang lebih halus. Pemilihan kata dalam kalimat majas eufemisme akan membuat kalimat menjadi lebih bagus dibaca atau didengar. Contohnya gini. Setiap tunawicara di Kecamatan Kaban Jambe mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Nah, tunawicara ini kan bisu. Kalau kita bicara langsung bisu itu kan kesannya tidak enak ya kan. Setiap orang bisu misalnya kan tidak pantas ya kan. Makanya disebutnya di sini setiap tunawicara. Kemudian Ani sudah menderita tunarungu sejak lahir. Tunarungu itu artinya tuli. Kalau kata tuli kita gunakan di sini kan jadi kurang bagus. Ani sudah tuli sejak lahir. Itu kayaknya kurang elok gitu ya untuk didengar. Makanya majas eufemisme ini adalah majas yang membuat sebuah kalimat atau sebuah kata yang menjadi enak untuk dibaca atau didengar, yaitu eufemisme. Kemudian selanjutnya majas metonimia. Majas metonimia digunakan untuk menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Nah, ini yang sering kita dengar di masyarakat ini. Penggunaan benda umum ini sangat familiar untuk masyarakat umum. Misalnya Rinso. Rinso itu kan produk memang ya, tetapi ketika kita membeli deterjen yang dengan merek lain, kita mengatakan kepada warung itu, Bu, beli Rinso dong. Padahal yang ada di situ bukan Rinso gitu ya. Misalnya Daya atau produk yang lainnya. Atau yang sering juga Aqua. Padahal mereknya Fit, tapi kita sering menyebutnya Aqua. Pak ada Aqua. Bapaknya ngasih Fit, kita nggak protes, ya kan? Padahal yang kita minta adalah Fit. Kemudian contoh yang di sini adalah nih, Bapak baca ya. Ibu selalu memberi Rinso untuk kebutuhan mencuci baju sehari-hari. Rinso ini merujuk sabun cuci pakaian. Jadi ibu di sini tidak ditulis ibu selalu membeli sabun cuci pakaian, langsung aja Rinso, gitu kan? Kemudian yang kedua, aku lebih suka minum Aqua dari supermarket daripada teh botol. Aqua merujuk pada air mineral kemasan, walaupun mereknya bukan Aqua, bisa aja Fit, ya kan? Bisa aja merek-merek yang lain itu kan banyak, ya. Nah ini adalah majas metonimia. Selanjutnya majas simile. Penggunaan majas simile hampir sama dengan majas asosiasi. Pada majas simile juga digunakan kata hubung seperti bak, bagaikan, atau seperti. Pada majas simile, kata hubung bukan digunakan untuk membandingkan dua objek yang berbeda, namun digunakan untuk menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Contoh kalimat yang mengandung majas simile, nih, dengarkan ya, simak. Setiap ia merasa resah bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Kemudian sejak ibunya meninggal, Ani merasa seperti hidup enggan, mati tak mau. Nah, ini adalah majas simile. Hampir mirip dengan majas asosiasi ya, karena menggunakan kata bak, bagaikan, atau seperti. Nah, selanjutnya majas alegori. Majas alegori adalah majas bahasa atau gaya bahasa yang menggunakan penggambaran atau kiasan untuk menerangkan sesuatu. Pada kalimat dengan majas alegori menunjukkan hubungan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Bentuk kata kiasan dapat berupa istilah-istilah seperti kapal pecah, mata pisau, kertas kosong, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Kondisi Andi sedang di ujung tanduk akibat kecelakaan semalam. Di ujung tanduk itu artinya sangat mengkhawatirkan, sangat kritis. Bukan dia adanya di ujung tanduk, bukan. Lagi berdiri di ujung tanduk, bukan. Ya, ujung tanduk ini artinya mengkhawatirkan atau sangat kritis. Budi tidak pernah membereskan kamarnya sehingga seperti kapal pecah. Nah, seringkali nih, ya orang tua kita ya ibu kita misalnya kan, aduh dek, beresin kamarnya dong kayak kapal pecah nih gitu kan. Nah, kapal pecah itu adalah berantakan gitu loh. Nah, jadi majas alegori ini kiasan untuk menerangkan sesuatu. Ya, baik, itu kapal mengenai majas alegori ya. Bisa kita lihat contohnya ujung tanduk, kemudian kapal pecah.
Selanjutnya majas sinekdok. Sinekdok ya kan. Majas sinekdok ini digunakan untuk mengungkapkan sebagian untuk seluruh atau seluruh untuk sebagian. Nah, sebaliknya tuh. Sehingga jenis majas sinekdok ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu majas sinekdok pars pro toto dan sinekdok totem pro parte. Nah, untuk majas sinekdok pars pro toto merupakan gaya bahasa yang menyebutkan sebagian untuk menampilkan keseluruhan. Ya, menampilkan keseluruhan benda. Kata yang biasa digunakan untuk mengungkapkan kalimat dengan majas sinekdok pars pro toto adalah batang hidung, ya kan? Hanya menyebutkan batang hidung, tapi itu sudah menunjukkan orang gitu. Kemudian ujung rambut, dari ujung rambut ya kan, sampai ujung kaki gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kalimatnya untuk yang pars pro toto ya. Sejak kemarin saya belum melihat batang hidung Roni. Ya. Batang hidung Roni. Ini kan sebagian untuk keseluruhan. Ya, sebagian untuk keseluruhan. Kemudian Ani akan selalu kelihatan ujung rambutnya saat ada yang mengajak makan. Nah, sebagian untuk keseluruhan. Ingat ya, kalau pars pro toto sebagian untuk keseluruhan. Sedangkan untuk yang majas sinekdok totem pro parte, agak susah nama menyebutnya ya, adalah gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk kepada sebagian. Contohnya gini nih. SMAN 1 Yogyakarta kembali berhasil menjuarai perlombaan baris berbaris tingkat provinsi. Nah, di sini keseluruhan ya, keseluruhan, tidak menyebutkan si A, si B, si C, tapi SMAN 1 Yogyakarta yang disebut. Itu kan umum. Ya, umum untuk merujuk kepada sebagian. Ya, jadi itu ya, majas sinekdok. Ada dua, pars pro toto dan totem pro parte. Baik, selanjutnya majas simbolik. Kalimat dengan majas simbolik memuat gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Contoh ungkapan yang biasa digunakan pada kalimat dengan majas simbolik adalah jinak-jinak merpati. Artinya mau tetapi tampak malu-malu ya. Kemudian kambing hitam, orang yang menjadi tersangka gitu ya. Kemudian tenaga badak, artinya itu dia mempunyai tenaga yang sangat kuat gitu. Mengadu domba, memecah belah. Lintah darat, ya kan, rentenir. Buaya darat, orang yang suka selingkuh atau bergonta-ganti pasangan ya. Buaya darat, lintah darat itu kan tadi ya rentenir ya. Kalau buaya darat ya kamu tahulah ya, sering ganti-ganti pacar misalnya. Tapi jangan dicontoh nih ya. Kemudian contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Perempuan itu selalu bersikap jinak-jinak merpati. Kemudian penjajah mengadu domba rakyat Indonesia dalam merebut wilayah di Indonesia. Nah, baik, sampai di sini dulu ya. Karena pembahasannya masih panjang. Oke ya. Jadi untuk pembahasan majas ini kita baru sampai pada yang pertama, yaitu majas perbandingan. Karena majas itu tadi ada 4 ya. Ini baru 1 majas perbandingan. Berikutnya nanti ada majas pertentangan ya, ada majas apa tadi? Ini bisa kita lihat di sini, sindiran ya kan. Kemudian ada satu lagi penegasan. Ini nanti ya. Nanti kalau misalnya sekaligus, kasihan kalian nanti ya, kuotanya bisa habis lama-lama. Oke ya. Sampai di sini sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.